Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana. NIM saya 85896295. Saya berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Strategi Scaffolding Guru dalam Mensimulasi Kemandirian Anak 5-6 tahun di KB Tuna Sri Kandi. Yang pertama yaitu ada lembar kata pengantar dan selanjutnya bab 1 yaitu pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Kemandirian merupakan salah satu aspek perkembangan yang penting untuk ditanamkan sejak usia dini karena berperan mendukung keberhasilan anak dalam belajar maupun menjalani aktivitas sehari-hari. Namun pada praktiknya masih banyak ditemukan anak usia dini yang menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap orang dewasa ketika berada di lingkungan sekolah. Kondisi ini tidak selalu disebabkan oleh keterbatasan kemampuan fisik anak, melainkan sering berkaitan dengan belum berkembangnya kemampuan mengatur dan mengarahkan diri secara mandiri. Menurut Sari dan Rasida 2020, perilaku ketergantungan pada anak dapat dipengaruhi oleh pola asuh yang terlalu melindungi sehingga anak kurang memperoleh kesempatan untuk mencoba, mengambil keputusan dan menyelesaikan tugas secara mandiri. Permasalahan kemandirian umumnya mulai terlihat ketika anak memasuki lingkungan sekolah. Anak yang terbiasa mendapatkan bantuan penuh dari keluarga sering mengalami kesulitan saat harus berpisah dengan orang tua dan menyesuaikan diri dengan situasi baru. Penelitian Indriani dan Yusnani 2021 menunjukkan bahwa masih terdapat anak usia 5-6 tahun yang belum mampu melakukan beberapa aktivitas sederhana secara mandiri seperti menyimpan perlengkapan sekolah, memakai perlengkapan pribadi, maupun mengikuti kegiatan tanpa pendampingan orang tua. Selain itu, pengaruh keluarga lingkungan sekolah juga memiliki peran dalam membentuk tingkat kemandirian anak. Sugiono dan kawan-kawan 2021 menjelaskan bahwa praktik pembelajaran yang terlalu banyak memberikan bantuan kepada anak dapat mengurangi kesempatan mereka untuk belajar menyelesaikan masalah secara mandiri. Meskipun bantuan tersebut diberikan dengan tujuan mempermudah proses belajar, kondisi ini berpotensi menghambat perkembangan keterampilan hidup yang seharusnya mulai dilatih sejak usia dini. Putri dan Ningtyas 2021 juga menyatakan bahwa kurangnya kesempatan bagi anak untuk berinisiatif mengambil keputusan sendiri dapat berdampak pada rendahnya rasa percaya diri serta motivasi belajar anak. Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, guru memiliki peran penting sebagai fasilitator yang mendukung tumbuhnya kemandirian anak melalui strategi pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Perkembangan kemandirian anak tidak dapat dilakukan oleh sekolah saja, tetapi memerlukan kerjasama yang berkesinambungan antara guru dan orang tua. Rahmatika 2023 menyatakan bahwa konsistensi pembiasaan perilaku mandiri di rumah maupun di sekolah menjadi faktor penting dalam mendukung perkembangan kemandirian anak. Hasil penelitian terbaru pada tahun 2024 juga menunjukkan bahwa dukungan yang diberikan secara bertahap dan terarah melalui pendekatan scaffolding mampu meningkatkan kemampuan mandiri anak secara signifikan. B. Fenomena ketergantungan perilaku anak. Permasalahan kemandirian anak di KB Tuna Sri Kandi menunjukkan kesenjangan yang nyata antara potensi fisik dengan perilaku kesehariannya. Berdasarkan pengamatan setiap tahun ajaran baru ditemukan bahwa banyak usia 5-6 tahun secara motorik sebenarnya sudah sangat mampu melakukan aktivitas harian
Namun mereka justru menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi pada bantuan orang dewasa. Fenomena ini menciptakan kesenjangan antara kemampuan kognitif, motorik, dan kemandirian perilaku. C. Analisis kesenjangan di KB Tunas Sri Kandi. Untuk menanami fenomena ini secara lebih mendalam terdapat beberapa kesenjangan. Satu, yaitu kesenjangan metodologis, pendekatan scaffolding vs tradisional. Sebagai besar penelitian tersebut lebih banyak menyoroti peran fasilitas sekolah dalam mendukung kemandirian. Namun masih terbatas pada pengamatan bagaimana teknik scaffolding secara spesifik dapat memitigasi ketergantungan anak pada bantuan fisik orang tua selama masa transisi. 2. Kesenjangan intervensi, kolaborasi orang tua dan sekolah. Meskipun literatur banyak membahas pentingnya kemandirian, masih sedikit penelitian yang memberikan solusi praktis berupa modul sinkronisasi antara aktivitas di rumah dan di sekolah untuk mengatasi gegar budaya kemandirian pada anak. Menurut Savitri dan Fitriani 2021, kesenjangan ini menyebabkan praktik kemandirian di sekolah seringkali terhapus oleh pola asuh di rumah yang terlalu protektif. Identifikasi masalah. 1. Guru melakukan pendampingan intensif yang intensitasnya dikurangi secara perlahan. 2. Melibatkan anak yang sudah lebih berani untuk membantu atau mengajak anak yang masih malu. 3. Memberikan apresiasi langsung setiap kali ada anak berhasil melawan rasa takutnya. 4. Membangun kesepahaman antara pihak sekolah dan orang tua agar nilai kemandirian di rumah selaras dengan di sekolah. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah. 1. Bagaimana dinamika pengalaman psikologis dan respon perilaku ketergantungan anak usia 5-6 tahun dapat menghadapi lingkungan sekolah KB Tunas Sri Kandi. 2. Bagaimana guru memaknai perannya serta mengimplementasikan strategi scaffolding dan fading atau pengurangan bantuan untuk mensimulasi kemandirian anak. 3. Bagaimana pola pengasuhan di lingkungan rumah dikonstruksikan oleh orang tua sehingga memicu ketidaksinkronan pembiasaan. Selanjutnya, tujuan masalah. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mengurai, dan mengevaluasi proses pengembangan kemandirian anak usia 5-6 tahun di KB Tunas Sri Kandi. Melalui pendekatan integratif berbasis scaffolding, secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk yang pertama itu menganalisis dinamika psikologis dan perilaku anak. Terus yang kedua, mengevaluasi praktik pembelajaran yang dilaksanakan guru. Selanjutnya, mengidentifikasi hambatan implementasi dan ketidaksesuaian pola asuh. Selanjutnya, merumuskan alternatif solusi antara meningkatkan kesiapan mental anak. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi bagi guru dan orang tua yang kesulitan dalam hal anak-anak yang susah untuk mandiri saat di sekolah. Berikut manfaatnya. Yang pertama, memberikan model pemikiran baru bagi keilmuan PAUD mengenai cara mengintegrasikan dukungan emosional ke dalam teknik scaffolding. Selanjutnya, membantu orang tua memahami pentingnya konsistensi stimulasi di rumah. Yang terakhir itu menjadi acuan taktis tentang cara melakukan pendampingan emosional terstruktur dan penyerapan bantuan atau fading. Bab 2. Kajian pustaka dan kerangka berpikir. Strategi scaffolding guru.
Scaffolding didefinisikan sebagai bantuan dinamis yang diberikan oleh guru untuk menjembatani kesenjangan antara apa yang dapat dilakukan siswa secara mandiri dan apa yang dapat mereka lakukan dengan bantuan. Menurut Zulela 2022, scaffolding dalam konteks PAUD adalah dukungan yang fleksibel di mana guru memberikan bantuan besar di awal dan perlahan menarik diri saat anak mulai menguasai keterampilan baru. Konsep ini berakar pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Indikatornya meliputi yang pertama itu mendukung dukungan instruksional. Yang selanjutnya fading atau pelenyapan bertahap. Ketiga, kesesuaian. B. Kemandirian anak usia 5-6 tahun. Kemandirian adalah perilaku yang mampu berinisiatif, mengatasi hambatan, memiliki rasa percaya diri, dan melakukan tugas tanpa bantuan berlebih dari orang lain. Indikatornya ini menurut Zahro 2022 dan Diana di 2020. Yang pertama, ketergantungan, yang kedua kepercayaan diri, yang ketiga tanggung jawab, dan terakhir inisiatif. C. Kasih diri sebagai jembatan mental. Efikasi diri adalah keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk mengorganisasi dan melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil tertentu. Dan ini berikut indikatornya. Yang pertama, magnitude. Yang kedua, generality. Yang ketiga, stage. D. Kecemasan perpisahan dan pola asuh orang tua. Kecemasan perpisahan adalah kondisi distres yang dirasakan anak saat harus berpisah dari orang tua ketika memasuki lingkungan baru. Variabel ini berperan sebagai moderator karena tingkat kesiapan emosional anak dalam menghadapi perpisahan mempengaruhi beberapa cepat strategi scaffolding guru dapat mendorong kemandirian mereka. Indikatornya yang pertama distres emosional, selanjutnya kelekatan, dan terakhir adaptasi lingkungan. Penelitian terdahulu yang relevan. 1. Zulela 2022 dalam penelitiannya tentang membangun kecerdasan logika melalui scaffolding di sentra balok. Nomor 2 itu Suprihatin dan Rosita 2026 menemukan peningkatan signifikan pada kemandirian belajar anak. Yang nomor 3 itu Zulfansa, Trianggono, dan Asadi 2025 atau 2026 mencatat bahwa efektivitas mengembangkan kemandirian anak usia 5-6 tahun sangat bergantung pada pemberian bimbingan dan kesempatan belajar mandiri di lingkungan sekolah. Yang keempat, Amin 2020 menemukan bahwa kelekatan yang aman memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan kemandirian anak. Yang terakhir yaitu Lestari 2023 menunjukkan bahwa intervensi guru yang bersifat mendukung meningkatkan regulasi diri anak melalui penguatan efikasi diri. Yang selanjutnya itu F. Kerangka berpikir hipotesis penelitian. 1. Hipotesis pengaruh langsung. 2. Hipotesis mediasi. Dan 3. Hipotesis moderasi. Bab 3. Metodologi penelitian. A. Pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan tersebut dipilih untuk mengkaji secara mendalam dan menyeluruh fenomena kesenjangan antara kemampuan motorik fisik
dan tingkat kemandirian perilaku pada anak usia 5-6 tahun. Berikut penjelasan pendekatan penelitiannya. Yang pertama, pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini tidak berorientasi pada pengukuran angka atau analisis statistik, melainkan berfokus pada pemahaman makna, proses, serta dinamika yang melatar belakangi perilaku anak. Selanjutnya, studi kasus. Desain studi kasus diterapkan untuk memberikan deskripsi yang komprehensif mengenai kondisi yang diteliti. B. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitiannya, penelitian ini dilakukan di KB Tunas Sri Kandi. Tempat saya mengabdikan diri di sekolah ini karena ditemukan fenomena ketergantungan anak usia 5-6 tahun terhadap orang dewasa yang berkaitan dengan aspek. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester genap, yaitu bulan Mei bulan kemarin tahun 2026. C. Subjek penelitian dan informan kuncinya, yaitu subjek dan informan penelitian. 1. Subjek penelitian anak usia 5-6 tahun. 2. Informan utama, yaitu guru kelas. Dan yang ketiga informan pendukung, yaitu orang tua atau wali murid. D. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data meliputi 1. Observasi, 2. Wawancara, 3. Dokumentasi. E. Tahapan analisis data. Yang pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, dan ketiga penarikan kesimpulan verifikasi. F. Pengujian keabsahan data. Keabsahan data dalam peneliti ini diuji melalui kriteria kredibilitas dengan teknik sebagai berikut. Yang pertama triangulasi sumber, yang kedua triangulasi teknik, ketiga perpanjangan pengamatan, dan keempat member check. Selanjutnya itu daftar pustaka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.